Jelang keputusan suku bunga dari ECB atau European Central Bank, tapi kenapa market justru sumringah atau menyambut dengan antusias? Oke, sedikit flashback dengan apa yang sempat kita bahas, bahwasanya ECB minggu ini hampir bisa dipastikan akan melakukan pemangkasan suku bunga. Cuman pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan setelah pemangkasan tersebut terjadi. Oke, berikut ulasannya. Ya, sebelum kita berlanjut kepada ECB, laporan IADP ternyata dicatat dengan angka yang relatif lebih rendah daripada ekspektasi. Tercatat dengan angka 152K, lebih rendah dari ekspektasi 175K, dan juga ini menandakan penurunan kembali bertahan di bawah level 200.000. Kemungkinan ini tercatat sebagai data di bawah 200.000 untuk 2 atau 3 kalinya ya. Kalau tidak salah, ini sudah dalam tahapan yang cukup menggembirakan. Hanya saja memang beberapa kali kita selalu melihat meleset dari data non-farm payroll. Tapi tidak apa-apa. Mungkin saja kali ini data non-farm payroll akan sejalan dengan apa yang terjadi pada ADP ataupun data JOLTS Job Openings yang sempat dirilis di hari Selasa. Nah, masalahnya di sini adalah dari ADP sendiri mengatakan bahwa kecenderungan pasar tenaga kerja masih tetap solid, tapi memang terlihat ada beberapa tanda-tanda pelemahan terkait dengan sisi produsen ataupun dengan konsumennya. Nah, jadi apakah ini berarti pertanda yang cukup bagus bahwa non-farm payroll di hari Jumat bisa saja dirilis dengan angka yang lebih rendah? Mungkin saja, tapi kita tunggu sampai hari H-nya. Nah, ini berarti dengan catatan data-data ekonomi yang sudah tampil ataupun sudah hadir sampai saat tadi malam, maka kemungkinan kita tinggal menunggu terkait dengan initial jobless claim dan juga data non-farm payroll yang akan dirilis besok, termasuk unemployment rate. Kalau misalkan ternyata data-data menunjukkan mayoritas melemah, maka ada harapan untuk dot plot yang akan diumumkan minggu depan relatif memberikan kabar gembira, yaitu terkait dengan pandangan ataupun gambaran untuk potensi pemangkasan suku bunga di tahun 2024. Tapi kalau tidak, hati-hati, kemungkinan potensi ini akan sangat berpengaruh kepada keputusan ataupun bahkan dot plot dari Fed. Nah, sementara setelah data ADP, kita mendapatkan data ISM Service PMI atau ISM Non-Manufacturing PMI yang angkanya ternyata berada di atas ekspektasi, 53,8 perbanding 51,0. Bahkan angka ini relatif lebih tinggi daripada periode bulan sebelumnya 49,4. Nah, seperti yang kemarin sempat saya bahas, bahwa tolong perhatikan dalam perbandingan Juni ke Juni atau 1 tahun terakhir dari sejak bulan Juni tahun 2023 sampai 2024. Kalau misalkan ternyata data ini tetap bertahan di atas 50, maka itu berarti menunjukkan angka ekspansi. Dan persis dengan apa yang kita sampaikan kemarin, ternyata angka ini juga berada di atas ekspansi, sehingga menunjukkan dalam 1 tahun terakhir memang ISM Service atau ISM Non-Manufacture itu selalu menjadi kendala dalam hal mempertimbangkan kebijakan selanjutnya oleh Fed. Ya, bayangkan manufacture-nya sudah mulai merosot, bahkan dalam 1 tahun terakhir terbukti dengan data ISM Manufacture yang berada tetap di bawah angka 50. Di bawah angka 50 berarti menandakan kontraksi dan itu kurang lebih negatif untuk ekonomi. Tapi sementara ISM Service atau sektor jasa ini justru kecenderungannya dalam 1 tahun terakhir tetap berada di atas angka 50. Nah, tapi pertanyaannya tentunya kenapa dolarnya tetap melemah? Satu sisi, dari antara data yang dirilis juga muncul dengan komponen tenaga kerja. Dan kali ini terlihat ISM Non-Manufacturing Employment ternyata rilisnya tetap berada di bawah 50. Angkanya 47,1. Memang kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya yang 45,9, harusnya ini kecenderungannya naik. Tapi memang di bawah ekspektasi, beda tipis 47,2 dengan 47,1. Hanya saja secara keseluruhan, kita melihatnya justru angka ini menggembirakan, setidaknya untuk harapan pemangkasan suku bunga. Nah, satu sisi, kita belum bisa memastikan apakah nanti Fed akan menganggap data ini sebagai tanda-tanda pelemahan di pasar tenaga kerja atau tidak. Tapi yang jelas, semua komponen yang dikumpulkan akan menunjukkan tanda-tanda pelemahan tersebut sudah ada, termasuk pelemahan ataupun peningkatan di sisi inflasinya. Nah, otomatis di sini kalau misalkan kita lihat dari jajak pendapat Reuters yang dilakukan terhadap 116 ekonom, menunjukkan 63% memperkirakan pemangkasan tersebut bisa saja terjadi di bulan September. Nah, ini sedikit melonjak naik dari jajak pendapat yang dilakukan di bulan Mei yang lalu. Di bulan Mei yang lalu hanya sekitar 70 dari 116 ekonom yang mengatakan bahwa pemangkasan bisa saja terjadi bulan September. Nah,
ini berarti ada peningkatan. Otomatis salah satunya dikaitkan dengan data ekonomi dalam 1 bulan terakhir dengan ditandai inflasi CPI yang relatif bisa dibilang tanda-tanda pendinginan. Kemudian inflasi PCE juga kemarin kita lihat basis bulanannya juga ada harapan untuk dingin. Dan akhirnya komponen lainnya adalah ISM manufacture ataupun ISM non-manufacture yang juga dikaitkan dengan data ADP tadi malam dan data lapangan pekerjaan yang harus dirilis hari Selasa. Jadi kalau misalnya seperti ini, ya ekspektasinya sangat wajar ada peningkatan untuk potensi pemangkasan di bulan September. Tapi di total secara keseluruhan mereka melihat ada potensi untuk melakukan pemangkasan 2 kali, yaitu 25 basis poin di bulan September, lalu kemudian 25 basis poin mungkin di bulan November. Jadi kalau misalnya lihat seperti ini, ya kita setidaknya minimal market sudah sedikit lega, dan itulah yang membuat karakteristik ataupun segmentasi market yang bergerak terhadap peluang dari pemangkasan suku bunga Fed. Satu sisi, kalau kita lihat apa yang menggerakkan market sampai tadi malam sehingga dolar mengalami penurunan, salah satunya adalah keputusan dari Bank of Canada untuk melakukan pemangkasan suku bunga 25 basis point. Sebetulnya angkanya juga 25 basis point sesuai ekspektasi. Tapi yang menjadikan ini sebagai trigger ataupun pemicu sentimen market yang lebih optimis adalah terkait dengan sudah 2 bank sentral sejauh ini yang melakukan pemangkasan suku bunga. Diawali dengan SNB, Swiss National Bank di bulan Maret yang lalu, kemudian tadi malam adalah Bank of Canada dengan 25 basis point. Bahkan, McClellan mengatakan bahwa sangat wajar kalau misalkan kita mengharapkan pemangkasan lebih lanjut. Itu dengan catatan, kalau ternyata data ekonomi kecenderungannya melemah dan termasuk inflasinya turun. Jadi yang diharapkan, lagi-lagi semua bank sentral menunggu data-data tersebut melemah sehingga memiliki alasan untuk melakukan pemangkasan lebih lanjut. Nah, bagaimana dengan ECB? Nanti malam diperkirakan secara luas bahwa ECB kemungkinan akan melakukan pemangkasan yang serupa 25 basis point dari untuk pertama kalinya sejak 2016. Jadi kalau kita perhatikan seperti ini adalah kesempatan atau momentum awal mereka melakukan pemangkasan suku bunga. Itu artinya sebetulnya 99% hampir dipastikan market sudah mengantisipasi sehingga kemungkinan yang akan difokuskan itulah kepada Presiden Lagarde. Apa yang akan dikatakan, apa yang akan dicetuskan. Kalau misalkan Lagarde memberikan tanda-tanda bahwa dia pun setuju untuk melakukan pemangkasan lebih lanjut dan sesuai ataupun tergantung pada data, maka bisa dipastikan ini akan menyambut ataupun disambut dengan euforia yang lebih panas lagi, yaitu dengan ekspektasi kalau misalkan 2 atau bahkan 3 bank sentral ini sudah melakukan pemangkasan, bisa saja berikutnya Bank of England ataupun bahkan Federal Reserve mempertimbangkan hal yang serupa. Walaupun kita tahu Juni dan Juli kemungkinan tidak akan terjadi pemangkasan oleh Fed, melainkan mereka bergeser ke ekspektasi bulan September atau November. Nah, ini dia ekspektasi terkait dengan pemangkasan tersebut yang membuat euforia semakin tinggi sehingga akhirnya ekspektasi tersebut semakin tinggi. Jadi data-data ekonomi kecenderungannya kalaupun misalkan data ekonomi ada 1 atau 2 hal yang relatif lebih tinggi dari ekspektasi, mereka saat ini sedang dalam euforia. Ekspektasinya adalah Fed bisa mempertimbangkan dalam dot plot tersebut. Ingat ya, saya selalu mencantumkan bahwa bulan depan ataupun dalam pertemuan berikutnya kita tidak fokus lagi dengan suku bunganya, melainkan fokuslah pada dot plot. Karena di bulan Juni mereka akan mengeluarkan proyeksi ekonomi termasuk proyeksi suku bunga dari dot plot tersebut. Kalau di dalam dot plot tersebut ada perubahan yang signifikan, misal tidak ada mencantumkan potensi pemangkasan di 2024, maka dolar akan sangat-sangat kuat. Tapi sebaliknya, kalau masih mencantumkan ekspektasi untuk pemangkasan suku bunga di tahun 2024, maka dolar akan relatif melemah. Dan itu pula yang sedang diantisipasi oleh para pelaku pasar dengan harapan bahwa data NFP besok malam itu akan kecenderungan lebih rendah. Jadi, dalam hal ini, kalau kita pertimbangkan dengan sisi bank sentral ke bank sentral lainnya, maka yang paling memungkinkan adalah ECB. Untuk saat ini, ECB sangat potensial untuk melakukan pemangkasan 25 basis point. Lagi-lagi, November atau Desember atau mungkin September-November itu yang akan menjadi pertanyaan bagi para pelaku pasar terhadap Fed. So, bagi saya tidak akan mengherankan kalau misalkan suku bunga dipertahankan tetap di bulan Juni, that means neutral, lalu kemudian yang fokus adalah 15 menit berikutnya, yaitu terkait dengan pernyataan Powell ataupun dalam hal ini adalah Q&A dari Powell yang memberikan kisi-kisi apakah mereka akan terbuka, termasuk juga terkait dengan dot plotnya. Nah, jadi potensi ini yang menurut saya akan sangat menggerakkan market. Kalau beberapa data ekonomi berikutnya masih tetap relatif lebih rendah, maka kita bisa harapkan dot plot tersebut akan relatif sama
atau mungkin hanya berbeda tipis, yaitu Dotplot yang bulan Maret menyatakan 3 kali pemangkasan, mungkin kali ini Dotplot hanya akan mencantumkan 2 atau bukan 1 kali pemangkasan. Tapi lagi-lagi teman-teman, ini tidak akan ada bedanya. Yang terpenting bagi market saat ini adalah kepastian bahwa bank sentral tetap akan melakukan pemangkasan suku bunga, bukan menaikkan suku bunga walaupun inflasi tetap tinggi. Jadi kita lihat minggu depan. Nah, sementara BOJ, mereka masih diharapkan untuk melakukan kenaikan suku bunga, tapi timingnya saya rasa masih tetap menunggu apa yang akan dilakukan oleh FOMC. Dan Bank of England kemungkinan akan kita dengarkan di tanggal 20 Juni. Apakah dia akan lakukan cut rate yang serupa seperti ECB ataupun BOJ ataupun SNB, atau mereka akan hold kemudian akan limpahkan ekspektasi tersebut di bulan Agustus. We have no idea. Tapi yang jelas data-data ekonomi akan sangat mencerminkan apa yang akan dilakukan oleh bank sentral berikutnya. Oke, berarti economic calendar untuk hari ini fokus kepada ECB dan kemungkinan cut rate 25 basis point dari 4% menjadi 3,75%. Tolong perhatikan fokusnya adalah dari pernyataan Christine Lagarde dan itu akan tampil di jam 9 malam. Jadi ada tenggang waktu setelah keputusan tersebut. Saya sih berpikir bahwa kemungkinan yang terbaik adalah skenario-nya Euro akan melemah terlebih dulu, merespon ataupun bereaksi terhadap pemangkasan, tapi kemudian akan mendengarkan apa yang akan dilakukan oleh Presiden ECB Christine Lagarde. Kalau misalkan kisar-kisarnya dia memberikan indikasi akan melakukan pemangkasan lanjutan, maka kita bisa berharap pelemahan lebih lanjut. Tapi kalau tidak ada, maka euro akan berpotensi rebound kembali. Nah, satu sisi, data nanti malam untuk Amerika hanya terpaut dengan initial jobless claim. Lagi-lagi tolong perhatikan datanya apakah dia kembali di bawah 215 atau tetap bertahan di atas 220.000. Walaupun kemarin sudah cukup bagus ya, ada kenaikan 219. Jadi saat ini kita berharap angka tersebut tetap bertahan di area 220.000. Kenapa? Karena ini akan mengindikasikan bahwa sektor ketenagakerjaan dari Amerika kecenderungannya mulai melonggar dan itu ditandai dengan tanda-tanda adanya kenaikan dari sisi pengangguran. Oke, berarti fokus untuk minggu ini akan diakhiri besok malam dengan non-farm payroll dan juga tingkat pengangguran Amerika.